Apaan Joni Kaliuge Yen setan mo murti Swastiastu semerton. Bani tiang pensas di PKB nih, yen amun nih Tuhan kebiasaan tiang yen kene unduke sing bani ngapo ke PKB harus latihan lebih serius ben. Kewala idewek nak sing manundangan ke PKB, kewala idewek sing sepet apa karena dingah kabare subuh viral di media sosial Kak Petro sudah diblokir di PKB. Tanda siapa yang memblokir? Yang tidak menghadirkan itu sanggarnya, bukan kuratornya. Nah, apa akibat dari pemblokiran itu? Menurut berita, Kak Petro memang sudah logowo. Artinya, ya, lasarnya lah. Oke, kalau tidak diizinkan main di PKB, no problem. Tetapi, Somerton, Kak Petro mungkin marah, lalu dia mengundang Lia. Ayah, main. Dia ketok sempro aja, aku udah lihat dengan Dani, lama sih kita jadi merah, bos. Apa penyebabnya? Mengapa Kak Petro diblokir? Nah, ada alasan bahwa Kak Petro itu di dalam pementasan sering melontarkan kata-kata bahasa Bali yang kasar. Misalnya, bangsa Tio. Sebenarnya kengken tuh lah. Di dalam konteks kesenian, khususnya kesenian pertunjukan, apakah memang tidak boleh melontarkan kata-kata yang kasar? Nah, ternyata banyak netizen yang memiliki pandangan yang beraneka ragam. Orator ngoren yen lawakan kone bahasa ane halus penganut sensor singgih bahasa ada negen lawakan ane yang lawak penekawan parekan panja ya pasti bahasa ane campuran sing ada sor singgih anak orta aja punah kawan. Nah, ini komentar dari Bang Jack. Maksudnya nih umpami jaging lucu ndas bedag cai diperhalus dados Prabun okan jaran ragane kenten menawi nih. Komennya jadi lucu. Waduh, nih Wira komen serem gati komennya no. Saya tunggu pentasnya. Awas kan, pelawak nilenan tetap nganggo bahasa kasar. Madak peng ajakin ke dalam puri. Nih aturan jak almarhum teman Kak Petro, almarhum Kak Dolar. Namun aja ke dalam puri, ya maknanya Z. Dan yang menarik, dalam kasus kesenian ini ternyata ada pengacara yang angkat bicara. Inilah
Pak Made Somia Putra SHMH. Bagaimana pandangan Pak Made terhadap kasus ini? Bagi saya aneh, ukurannya seperti apa sih? Kalau misalnya takut dengan kata-kata spontanitas yang lucu sebagai punakawan di sebuah drama gaung seperti Petruk yang bukan sering ya, artinya itu spontanitas bahasa bangsat yang kayak gitu, sebenarnya dalam tataran seni, dalam tataran dramatikal, bagi saya itu nggak masalah. Alasan Pak Made apa? Itu drama gitu, itu drama, bukan kita mengajari kita saya generasinya orang yang menikmati Petruk dari generasi tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang harus ditiru, kata-kata bangsat itu. Kalau menurut Pak Made, apakah seorang seniman, khususnya seni pertunjukan drama gaung, apakah harus memiliki pakem tertentu? Harus begini, ini tidak boleh, hanya ini yang boleh. Apakah begitu Pak Made? Harus seperti ini pakemnya, seperti ini ya. Ini bagi saya idealisme seorang seniman sudah dikebiri nih di PKB hari ini. Lalu bagaimana perasaan Pak Made, baik sebagai seorang pengacara maupun sebagai seorang penikmat seni? Ya, kecewa, bener-bener kecewa. Ya, aduh, kecewa. Ya, mudah-mudahan Pak Made tidak melayangkan gugatan ke pengadilan negeri. Ternyata ada juga pengacara yang lain ini yang juga angkat bicara. Ini Pak Gede Suwardana. Kita coba bedah apa kira-kira yang dimaksud dengan melanggar kesopanan dan etika. Suatu saat para kurator itu harus menjelaskan kepada publik kriteria-kriteria itu. Nah, kalau misalnya melanggar kesopanan dan etika itu, pertama, menggunakan kata-kata kasar. Sudah dari dulu, dari kecil saya mendengar bahwa ada lawakan menggunakan kata kasar untuk bebanyolan, untuk memancing gelak tawa. Bahkan di Buleleng, pondres-pondresnya lebih kasar lagi. Di dalam masyarakat, kita mengenal norma-norma. Misalnya, norma hukum, norma agama, norma sosial, norma sopan santun. Nah, sekarang apabila mengucapkan kata-kata kasar di dalam konteks berkesenian, apakah itu melanggar norma sopan santun, Pak Gede? Itu menunjukkan keakraban, dan itu terbawa dalam banyolan-banyolan di lawak di Buleleng. Oh, begitu. Jadi kesimpulannya, ucapan yang katakanlah kasar atau mungkin porno di dalam berkesenian tidak termasuk melanggar norma kesopanan. Nah, kalau begitu, apakah Pak Gede punya pendapat untuk kurator PKB? Nah, mungkin para kurator bisa menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa sorsinggih, bahasa halus untuk memancing gelak tawa. Coba deh para kurator tunjukkan dulu caranya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya banyolannya Kak Petruk menggunakan kata-kata jaruh. Nah, kata jaruh pun itu, terminologi jaruh itu tidak sama dengan pornografi dan porno aksi. Dulu pernah saya mendengar ada penakawan berkata begini, karena meniru suatu logat di daerah tertentu, untuk mengucapkan Pak Gede menggigi mas, ia mengatakan begini, Pak Gede menggigi mas. Ucapan jaru itu apakah sama dengan porno aksi, Pak Gede?
Tapi Jaro itu tidak sama dengan pornografi dan porno aksi. Jaro itu bagian dari kebudayaan masyarakat Bali. Selain karena ucapan kasar dan jaro, apakah ada dugaan lain mengapa Pak Petruk diblokir di PKB? Kalau diduga penolakan ini akibat Pak Petruk kemarin mendukung Bidi Gajah sebagai calon gubernur, dan kebetulan saya juga sebagai calon wakil bupati yang satu koalisi dengan Bidi Gajah. Kalau alasan penolakan, kalau alasan penolakannya karena beda dukungan, kemudian dikaitkan dengan kesenian, itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak etis. Oh begitu Pak Gede. Lanjutkan Pak Gede. Kasihan, jangan para seniman itu meskipun beda dukungan itu diseret-seret ke hal-hal politik. Nah, itu kan baru dugaan ya. Baik, untuk mengecek kebenarannya itu, saya akan bertanya kepada Bapak Wayan Koster ini. Pak Wayan yang terhormat, apakah Bapak Wayan pernah mengarahkan agar di pementasan PKB ini seniman yang boleh tampil harus si A, si B, dan harus begini, begitu? Nggak ada. Ya, saya nggak pernah bicara dengan Pak Kadis mengenai siapa yang akan tampil, saya nggak pernah. Lalu menurut Bapak Wayan, siapa kira-kira yang memblokir Kak Petruk ini? Saya cek ke Pak Kadis, kenapa dia nggak bisa tampil? Katanya ada masukan dari kuratornya, gitu. Apa saran Bapak Wayan selanjutnya? Tolong ini diklirkan, ya. Jangan sampai ini digulirkan menjadi isu yang nggak bagus, ya. Dikait-kaitkan dengan politik. Tolong klirkan betul ini. Jangan sampai dibilang saya yang dituduh-tuduh. Oh, si Nawang Apil aku kena tuduh. Saja Pak Yano, nya asalnya gitu. Pengsenjak sebilang ada kasus atau peristiwa jelek, yang Pak Lian dituduh. Ada kini Pak Lian, ada gitu dan Pak Lian. Kan belum tentu, Pak Yano. Petruk ini kan salah satu yang menjadi favorit saya dari dulu. Pertimbangkan ini kurator, kalau memang pantas tampilkan aja, cuma kasih tahu jangan terlalu jorok-jorok atau apa gitu. Jadi Pak Wayan mempersilahkan Kak Petruk untuk pentas di PKB dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, jangan terlalu melontarkan ucapan yang jorok. Saya mohon Pak Kurator ini tolong bicara baik-baik ini. Dia jangan merasa kehilangan kesempatan karena soal politik itu. Waduh, saya nggak enak. Oh, saya setuju dengan Bapak Wayan. Tapi kalau bisa Bapak Wayan bersama kurator langsung menemui Kak Petruk, jelaskan bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya, rayu Kak Petruk agar memiliki semangat untuk pentas di PKB. Bila perlu, lebihan bang honor. Nah, Semerton, benarkah dari pihak Sanggar itu sendiri yang tidak mengajak Kak Petruk untuk pentas di PKB? Benarkah kasus ini tidak ada hubungannya dengan politik karena beda pilihan misalnya? Tulis komen di kolom komentar. Kelungkung Semarapura, jukut kangkung mesambal sera. Om Santi 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 Om. Om Loka Semesta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.